Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 organisasi dan arsitektur komputer kelas PI25E. Nama saya adalah Mega Syafania Istika dan teman saya Rahmania. Saya Galang Adinali Nova dari Valdia Rayana. Saya Joko Kanan. Selamat menyaksikan tugas kami. Halo teman-teman semua, selamat datang. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membantu Anda melalui simulasi detail proses perakitan komputer yang menggunakan video referensi yang sedang Anda saksikan. Kami akan menjelaskan setiap langkah utama secara rinci. Sebelumnya, saya Warda Amalia dengan NIM 2025 004 0003 dari kelas TI25E sebagai moderator. Proses perakitan dan penjelasan komponen akan dipandu secara bergantian oleh rekan-rekan saya dan saya sendiri. Mari kita langsung mulai saja. Langkah paling awal adalah menyiapkan semua komponen inti pada motherboard sebelum dimasukkan ke dalam casing. Seperti yang kita lihat, motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi fondasi dan jalur komunikasi semua komponen. Sekarang, kita akan memasang otak dari komputer. Terima kasih Wada. Komponen yang akan dipasang ini adalah CPU Central Processing Unit. CPU adalah otak dari komputer yang bertugas mengeksekusi semua perintah. Kinerjanya sangat menentukan beberapa cepat PC Anda. Perhatikan di video, perakit dengan hati-hati mengajarkan tanda segitiga emas pada CPU dengan tanda yang sangat di soket. CPU diletakkan tanpa paksaan, lalu tuas mengunci diturunkan untuk mengamankannya. Proses ini sangat penting dilakukan dengan benar agar spin CPU tidak rusak. Selanjutnya, komponen yang sedang dipasang adalah storage atau media penyimpanan. Dalam hal ini, sebuah SSD M2 NVMe fungsinya adalah sebagai gudang data permanen untuk sistem operasi aplikasi dan file Anda. Kecepatan storage sangat mempengaruhi waktu booting dan loading. SSD seperti ini memberikan kontribusi performa yang sangat signifikan dibandingkan HDD tradisional. Baik, setelah komponen ini terpasang, langkah selanjutnya adalah memasang pendingin CPU. Proses ini dimulai saat perakit mengaplikasikan tema fast lalu memasang unit pendingin di atas CPU dan mengencangkannya. Sekarang kita beralih ke pemasangan random access memory atau yang kita kenal itu sebagai RAM. Jadi RAM ini berfungsi sebagai memori jangka pendek berkecepatan tinggi atau bisa kita sebut media kerja untuk CPU. Data dari aplikasi yang sedang berjalan disimpan di sini agar bisa diakses secara instan. Di video perakitan memasang 2 keping RAM pada slot kedua dan keempat. Ini dilakukan untuk mengaktifkan fitur 2 channel yang meningkatkan kecepatan transfer data. Setelah motherboard siap, sekarang saatnya memasangnya ke dalam casing. Kita lihat pasangan satu personal, yaitu panel pelindung untuk spot belakang. Kemudian motherboard diledakkan dengan hati-hati, disesuaikan dengan lubang standoff dan dikencangkan dengan skrup. Sekarang, kita akan memasang komponen besar terakhir dan menyambungkan semua kabel. Untuk sumber daya, kita akan mendengarkan penjelasan dari Mega Syafania. Komponen yang sedang disediakan ini adalah PSU atau Power Supply Unit. PSU adalah jantung dari sistem yang menyediakan daya listrik stabil ke semua komponen. PSU yang baik menjamin sistem berjalan tanpa masalah, terutama saat beban kerja sangat tinggi. PSU kemudian dimasukkan ke dalam casing dan dikencangkan. Setelah itu, kabel-kabelnya akan ditarik melalui lubang-lubang di casing untuk manajemen kabel yang rapi. Selanjutnya adalah pemasangan kartu grafis dan proses yang paling memakan waktu, manajemen kabel. Semua kabel daya dari PSU dan kabel data dari front panel casing harus terhubung ke port yang benar. Proses ini memastikan aliran udara di dalam casing menjadi optimal dan PC terlihat rapi. Setelah semua terpasang, panel samping casing ditutup. Sekarang adalah momen pengujian akhir, atau yang biasa disebut post power on self test. Perakit menyalakan PC dan seperti yang kita lihat,
Layar monitor menampilkan logo BIOS. Ini menandakan semua komponen utama terdeteksi dan berfungsi. Dari sini, kita siap untuk menginstal sistem operasi. Sebagai penutup, kelompok kami ingin memberikan beberapa pandangan mengenai faktor-faktor penting dalam memilih komponen. Kami akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai dengan faktor performa yang akan dibawakan kembali oleh Galang, Rifadi, Syah, dan Zahid. Faktor pertama adalah kebutuhan pengguna dan performa. Pilih komponen berdasarkan tujuan utama Anda. Misalnya, seorang gamer akan memprioritaskan data untuk kartu gratis GPU yang kuat seperti NVIDIA GeForce RTX series. Sebaliknya, seorang video editor akan lebih fokus pada CPU dengan banyak core dan RAM berkapasitas besar untuk memproses rendering. Selanjutnya adalah kompatibilitas. Ini aturan nomor 1 sebagai contoh. Jika Anda memilih CPU 7000 series yang menggunakan soket AM5, maka Anda wajib memilih motherboard dengan soket AM5 juga. Dan RAM pastinya tipe DDR5. Komponen-komponen ini tidak bisa dicampur aduk. Faktor ketiga adalah efisiensi energi. Pilihlah PSU dengan sertifikasi plus Gold. Ini berarti lebih sedikit energi yang terbuang menjadi panas, yang tidak hanya menghemat tagihan listrik tetapi juga membuat PC Anda lebih dingin dan lebih senyap saat beroperasi. Yang menyatukan semua ini adalah anggaran. Alokasikan dana secara bijak. Misalnya, jika Anda punya budget 15 juta rupiah untuk PC gaming, prioritaskan sekitar 40-50% dari budget tersebut untuk kartu grafis yaitu GPU. Karena itulah yang paling menentukan performa game. Sisa anggarannya baru dibagi untuk komponen lainnya. Demikianlah presentasi simulasi perakitan PC dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang detail ini di setiap langkahnya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.